Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang vintage di era revolusi industri 4.0. Kalian sadar gak sih, sekarang hampir semua hal bisa dilakukan lewat handphone. Mulai dari belanja, bayar tagihan, sampai pinjaman uang pun bisa dilakukan secara online. Nah, semua itu terjadi karena adanya finansial teknologi atau yang biasa kita sebut dengan vintage. Vintage ini adalah hasil dari perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 yang membuat dunia keuangan menjadi serba digital. Jadi vintage itu sebenarnya gabungan dari kata finansial dan teknologi, yang artinya penggunaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara cepat, mudah, dan efisien. Kalau dulu semua transaksi harus ke bank, sekarang cukup lewat aplikasi di ponsel. Contohnya kayak OVO, GoPay, Dana, Link Aja, atau layanan pinjaman online seperti Greenworks dan Modalku. Itu semua adalah bagian dari vintage yang udah banyak membantu kehidupan kita sehari-hari. Vintage ini punya banyak jenis loh. Yang pertama ada dompet digital yang memudahkan kita bayar belanja tanpa uang tunai. Yang kedua ada P2P lending, yaitu layanan yang mempertemukan orang yang butuh pinjaman dengan orang yang punya dana. Yang ketiga ada crowdfunding seperti Kita Bisa yang dipakai buat galang dana sosial atau kemanusiaan. Dan yang keempat ada will management seperti Finansialku untuk bantu kita mengatur keuangan pribadi. Nah, dari semua jenis itu, vintage membawa banyak manfaat. Transaksi menjadi lebih cepat, biaya lebih rendah, akses pinjaman makin mudah, dan tentu saja membuat pertumbuhan UMKM di Indonesia. Tapi di balik semua kemudahan itu ada juga tantangan yang harus diwaspadai, misalnya keamanan data, penipuan online, atau penyalahgunaan informasi pribadi. Makanya, peran pemerintah dan lembaga keuangan penting banget untuk membuat aturan dan sistem keamanan yang jelas. Jadi teman-teman, di era revolusi industri 4.0 ini, vintage bukan cuma tren, tapi udah jadi kebutuhan utama dalam ekonomi digital. Sebagai generasi muda, kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini dengan bijak dan aman, supaya bisa ikut berkontribusi dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang dunia keuangan digital. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.